Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur karena kita bersama-sama boleh memasuki pertengahan bulan Juni hari ini. Dan juga kita bersama-sama bersyukur karena pemahaman Alkitab kita boleh memasuki kitab Pengkhotbah. Minggu lalu kita bersama-sama sudah belajar tentang pengantar kitab ini dari Bapak Gembala. Dan hari ini kita bersama-sama akan belajar dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama mau berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh diberikan kesempatan untuk belajar dari kitab Pengkhotbah. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama bersyukur karena semua anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memasuki pertengahan bulan Juni. Ini semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami bersama-sama menyerahkan untuk pemahaman Alkitab kami hari ini. Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan setiap kami juga boleh dipimpin oleh firman Tuhan. Dan kami tidak salah melangkah di dalam menjalani akan kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam TB2, LAI memberi judul pengantar pada perikop ini. Mengapa kita fokus pada ayat 1 sampai ketiga? Karena bagian ini bukan hanya pengantar untuk ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Tetapi ini merupakan pengantar untuk keseluruhan dari kitab Pengkhotbah. Mari, jika sudah dapat, saya akan membacakannya bagi kita semua menurut terjemahan TB2. Perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukan di bawah matahari? Demikian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada ayat pertama yang kita baca, kita menemukan penulis memperkenalkan dirinya dengan sebutan Kohelet atau pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Ini merupakan sebuah superskripsi yang khas dalam literatur kebijaksanaan mengidentifikasi baik penggubah atau penyusun karya atau orang yang atas namanya ajaran-ajaran dari teks tersebut diterbitkan. Sebutan Kohelet muncul sebanyak 7 kali dalam kitab Pengkhotbah. 3 kali di bagian awal yang bisa kita bersama-sama lihat di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-12. 3 kali juga muncul dalam bagian akhir yang bisa kita bersama-sama lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 8, 9, dan juga 10. Dan 1 kali muncul di bagian tengah, yaitu di dalam Pengkhotbah 7 ayat 27. Kalimat perkataan Kohelet ini juga sering muncul dalam Alkitab yang merujuk pada berbagai macam antologi. Terutama, pertama, nubuat yang bisa kita bersama-sama lihat di dalam Yeremia 1 ayat 1. Dan juga bisa kita lihat dalam Amsal 1 ayat 1. Yang kedua, sejarah. Yang bersama-sama kita bisa lihat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 1. Dan juga di dalam 1 Tawarik 29 ayat 29. Di dalam 2 Tawarik 9 ayat 29. Di dalam 2 Tawarik 12 ayat 15. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 34. Di dalam 2 Tawarik 33 ayat 18 sampai yang ke-19. Dan juga bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 41. Dan juga di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 31.
Dan juga terakhir, ya, sejarah ini bisa kita lihat di dalam Nehemia 1 ayat 1. Yang ketiga, himne. Yang bersama-sama kita bisa lihat di dalam Mazmur 7 ayat 1. Di dalam 2 Tawarik 29 ayat 30. Dan yang keempat, kebijaksanaan. Yang bersama-sama kita bisa lihat di dalam Amsal 30 ayat 1, Amsal 31 ayat 1. Juga kita bisa bandingkan dengan Amsal 1 ayat 6 dan juga Amsal 22 ayat 17. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, judul di sini memperkenalkan karya ini sebagai sebuah antologi kumpulan ajaran Kohelet yang namanya mungkin berarti pengumpul. Kata pengantar semacam ini memberikan keaslian dan otoritas pada teks, karena biasanya dikeluarkan atas nama seseorang yang dikenal oleh pembacanya. Biasanya juga ditulis sebagai orang ketiga, di mana pengarang yang dibicarakan. Sedangkan ajaran itu sendiri ditulis dengan kata ganti orang pertama, penulis yang berbicara. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, untuk ayat pertama ini, Bapak Ibu saudara-saudari dapat melihat kembali pengantar Alkitab pengkhotbah ini di minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bersama-sama mau masuk ke dalam ayat yang kedua. Pada ayat ini, penulis ingin mengajak para pembacanya untuk menghadapi fakta dasar kehidupan, yaitu tentang kesia-siaan hidup. Kohelet mengatakan bahwa kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Yang bisa kita lihat bersama-sama di ayat yang kedua. Untuk terjemahan yang lebih harfiah, kita bisa bersama-sama bisa lihat dalam terjemahan lama yang mengatakan kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Semuanya juga sia-sia adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penulis pengkhotbah adalah seorang yang bijak yang telah bosan dengan perubahan-perubahan hidup. Kematian hadir bagi orang-orang bodoh maupun bagi orang-orang bijak. Apa artinya kerja keras seseorang jika setelah kematian namanya dilupakan dan kekayaan diberikan kepada orang lain? Semuanya adalah sia-sia seperti kata pengkhotbah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ayat kedua ini juga diulangi dalam pasal 12 ayat yang ke-8. Keduanya merupakan inklusio di mana pembuka dan penutup saling menghubungkan atau awal dan akhir saling mengikat menjadi satu kesatuan dan mengungkapkan tema atau moto dari kitab pengkhotbah ini. Keterikatan memperlihatkan kepada kita bahwa uraian Kohelet berada dalam kerangka tema atau moto ini. Bisa dikatakan bahwa ayat kedua ini merupakan tema dari keseluruhan kitab pengkhotbah. Karena kata ini diulang lebih dari 30 kali. Yaitu sekitar 38 kali, Bapak Ibu. Dan dalam kitab Perjanjian Lama dipakai sebanyak 35 kali. Istilah asing dari kata sia-sia ini sebenarnya sangat sulit untuk diterjemahkan. Good News Bible menerjemahkan kesia-siaan dengan useless, yang berarti tidak ada gunanya. Ada juga yang menerjemahkan dengan emptiness, yang berarti kosong. Ada juga yang menerjemahkan dengan meaningless, yang berarti tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Kata Ibrani yang diterjemahkan berbeda-beda itu adalah kata hevel, Bapak Ibu.
Hevel Hevalim merupakan gaya superlatif yang serupa dengan Shir Hashirim yang diterjemahkan Kidung Agung. Hevel berarti nafas. Bisa juga diartikan sebagai uap, yang maknanya berhubungan dengan sesuatu yang rapuh dan seketika hampir-hampir tidak ada atau hampa, sesuatu yang tidak dapat kita pegang dan akan hilang begitu saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bentuk superlatif hevel atau kesia-siaan ini mencakup beberapa hal. Hal yang pertama adalah singkat dan tidak substansial. Menurut NEB, kekosongan dijabarkan dalam Ayub 7, di mana kesia-siaan hidup adalah nafas. Yang bisa kita lihat di dalam Ayub 7 ayat 7 dan 16. Dan juga bisa dikatakan bahwa ini adalah kesia-siaan, ini adalah awan yang menguap. Yang bisa kita lihat di Ayub 7 ayat yang ke-9. Dan juga dikatakan sebagai sesuatu yang akan segera berakhir. Yang bisa kita lihat di dalam Ayub 7 ayatnya yang ke-8. Dan sesuatu yang tidak akan kembali lagi. Dan yang bersama-sama kita bisa lihat di dalam Ayub 7 ayatnya yang ke-9. Yang kedua Bapak Ibu, tidak dapat diandalkan. Kelemahan juga bersama-sama kita temukan di dalam Mazmur 62, di mana Tuhan batu karang dan menara yang tinggi dibandingkan dengan manusia yang merupakan kesia-siaan. Yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Tembok yang condong dan pagar yang goyah, yaitu ayat yang ketiga. Yang ketiga, kesia-siaan. Yang bisa kita lihat di dalam Ayub 9 ayat 29. Artinya adalah tidak ada gunanya Bapak Ibu. Dan juga hevel ini bisa mencakup dalam yang keempat, yaitu kesia-siaan. Yang bisa kita lihat di dalam Yeremia 16 ayat yang ke-19. Dan juga bisa kita lihat di dalam Zakaria 10 ayat yang kedua. Yang bisa diartikan juga sebagai tipu daya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ternyata terjemahan yang paling tepat untuk menyampaikan makna sang guru selama ribuan tahun adalah absurd atau sesuatu yang sulit dipahami. Di bawah pengaruh filsafat eksistensial, sesuatu yang sulit dipahami telah menjadi lebih daripada sekedar hal yang konyol dan bodoh di zaman kita. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami melalui rubrik apapun yang bisa digunakan orang untuk menjelaskan makna pengalaman mereka. Absurd tidak selalu bersifat sementara seperti uap. Bahkan bisa jadi akan terus-menerus berlanjut. Absurd diterjemahkan oleh KBBI adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya sesuatu yang sulit untuk dipahami. Kohelet juga menggambarkan tentang kehidupan manusia sebagai satu kehidupan yang begitu fana. Seperti uap yang tampak bergejolak hebat, namun ketika dipegang tidak ada isinya. Bukankah kehidupan kita juga bisa seperti itu? Penuh dengan gejolak, semangat, tetapi sebentar saja juga sudah hilang. Dan tidak ada bekasnya sama sekali. Di dalam perjanjian lama, kata hevel ini sering
dipakai untuk menyindir dewa-dewa asing, Bapak Ibu. Yang bisa kita lihat di dalam Yeremia 8 ayat yang ke-19 dan juga Yeremia 10 ayat yang ke-8. Berhala-berhala yang mungkin terlihat hebat karena terbuat dari emas dengan seni yang sangat tinggi dan disimpan di kuil yang megah. Tetapi sebenarnya semuanya adalah hevel. Kosong, tidak berdaya, tidak ada artinya, Bapak Ibu. Di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 15 dalam terjemahan TBLAI mengatakan mereka bangsa Israel mengikuti dewa kesia-siaan. Israel telah menyembah pada yang tidak berguna, yang dalam bahasa Ibraninya ada hevel, sehingga mereka pun menjadi tidak berguna. Yang bahasa Ibrani adalah weyhevel, weyebalo. Hevel menjadi istilah pengganti untuk dewa asing di dalam Perjanjian Lama. Versi NAB menerjemahkan sebagai emptiness atau kekosongan atau useless, ketidakbergunaan. Jadi Bapak Ibu, hevel bisa disimpulkan menjadi 2 makna. Yang pertama, menunjuk pada kesementaraan, atau kedua, menunjuk pada absurd, yaitu sesuatu yang tidak masuk akal dan sulit untuk dipahami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bila melihat semua tulisan dalam Alkitab, hanya dalam kitab pengkhotbah ini saja kita bisa menemukan bahwa hidup ini adalah hevel atau sia-sia. Bila kita melihat kitab Mazmur, kita menemukan bahwa pemazmur begitu mengagumi hidup ini sebagai karya Tuhan, karya Allah yang begitu mempesona. Yang bisa kita lihat di dalam Mazmur 8. Walaupun manusia penuh dengan kelemahan, Tuhan mengingatnya. Hanya Kohelet saja yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesia-siaan. Di atas segala kesia-siaan. Artinya, tidak ada lagi yang lebih sia-sia daripada hidup. Bapak Ibu, pada ayat yang kedua juga ada kata segala sesuatu. Bahasa Ibraninya adalah hakol, yang berasal dari akar kata kol yang berarti semua, dan diikuti dengan kata sandang ha yang menunjuk pada keseluruhan, yang berarti bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, tidak berguna, dan tidak bermakna. Termasuk semua pengalaman manusia. Namun bukan berarti bahwa kehidupan adalah jahat. Yang sia-sia itu adalah semua yang baik dan bagus, namun hanya dinikmati di luar Tuhan, dan semuanya terpisah dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita bersama-sama mau melihat kepada ayat yang ketiga, di mana Kohelet juga mengatakan bahwa ada banyak hal yang sulit untuk dimengerti. Di mana pada ayat yang ketiga ini Kohelet mengatakan, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kata yang diterjemahkan gunanya dan oleh BIMK diterjemahkan dengan hasilnya adalah berasal dari kata yitron, Bapak Ibu. Dalam Perjanjian Lama, istilah ini hanya muncul dalam kitab pengkhotbah sebanyak 3 kali, yaitu di ayat 3, di pasal 3,
Muncul 3 kali, yaitu di ayat ini, dan juga di pasal 3 ayat 9, dan juga di dalam pasal 5 ayat yang ke-15. Menurut pengkhotbah, kalau kehidupan di dunia ini semuanya adalah sia-sia, maka tidak ada gunanya mendapatkan untung. Kemudian ada kata di bawah matahari, Bapak Ibu. Kata ini dipakai sebanyak 29 kali dalam kitab pengkhotbah, yang bisa kita baca di dalam pengkhotbah 1 ayat 3 dan seterusnya, yang kita bisa lihat di dalam perikop yang ditulis di bawah ini. Kata ini tidak dipakai dalam kitab lain, Bapak Ibu. Kata ini berarti kehidupan bidang lingkup manusia tanpa melihat ke atas dan tanpa penerangan dari Tuhan. Kehidupan yang hanya tergantung pada perspektif horizontal dunia. Perspektif horizon dunia tidak akan mengalami yang namanya kepuasan. Namun fakta yang bisa kita lihat, semua manusia di dunia ini berjerih payah, membanting tulang untuk mencapai kesuksesan demi mencapai sesuatu yang dianggap penting dan berharga. Padahal bisa jadi apa yang kita anggap penting belum tentu bernilai. Atau bisa jadi memang tidak ada nilainya sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh Kohelet. Contohnya Bapak Ibu, hari ini ada begitu banyak yang bekerja keras agar menjadi sukses dan kaya. Namun setelah itu tua dan kemudian meninggal. Kata Kohelet itu, semua adalah sia-sia. Sebenarnya Kohelet ini menyampaikan kepada kita bahwa boleh saja kita bekerja, tetapi jangan sampai kita mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan dan seluruh kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat kita tidak mampu menikmati semua hasil kerja keras kita. Jika demikian, tepatlah yang dikatakan oleh Kohelet, bahwa semua itu adalah kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai refleksi kita, pada bagian ini, pengkhotbah ingin mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang dikejar dengan nafsu diri dan keinginan yang dinikmati di luar Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Karena semua manusia adalah fana dan sementara. Semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Artinya, kita semua hanya sementara. Apa gunanya kita mengumpulkan segala sesuatu dengan usaha yang keras, namun mengorbankan tanggung jawab kita terhadap keluarga, mengorbankan kesehatan kita dan hubungan kita dengan Tuhan hanya untuk sesuatu yang sementara dan yang tidak akan pernah kita bawa setelah kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukankah lebih penting apa yang orang lain ingat tentang kita daripada harta yang kita ingat namun semuanya akan kita lupakan setelah kematian? Walaupun begitu, bukan artinya pengkhotbah ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu bekerja dan cukup santai-santai saja. Tidak, Bapak Ibu. Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 mengatakan, orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Itu artinya selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus bekerja, Bapak Ibu.
Maksud yang ini disampaikan oleh pengkhotbah adalah agar kita tidak terjebak dalam pencarian kepuasan materi dan juga kepuasan kekayaan dan juga kekuasaan, sehingga membuat kita sibuk dan terpaku kepada kesenangan dunia yang sementara, hampa dan absurd, atau sesuatu yang tidak masuk akal dan sulit untuk dipahami. Lalu kita melupakan sesuatu yang lebih penting daripada, yaitu Tuhan, keluarga, dan kesehatan kita daripada harta. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, cari yang secukupnya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam doa Bapa kami, yang bisa kita lihat di dalam di dalam Matius 6 ayat 11, yang berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puaskanlah kita dengan ucapan syukur. Namun, jika kita diberi berkat lebih, puji Tuhan, itu juga baik. Jika kita punya banyak berkat, ingat untuk membantu sesama kita dan mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan kita simpan dan kita habiskan hanya untuk memuaskan nafsu diri kita sendiri. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk terus mempergunakan semua waktu berkat yang telah Tuhan berikan untuk sesuatu yang baik dan kekal, karena kita hanya sementara di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk terus hidup bagi kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mau berdoa. Kita mau menutup pemahaman Alkitab kita hari ini. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama kembali bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan Tuhan begitu mencintai kami. Bapa, hari ini kami bersama-sama belajar bahwa segala sesuatu yang dinikmati di luar Tuhan adalah sia-sia. Segala sesuatu yang kami cari di luar Tuhan adalah sia-sia. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami boleh menikmati, kami boleh mencari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya untuk kami pakai dan kami nikmati di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk terus bersyukur dengan apa yang kami punya hari ini. Ajari kami juga terus bersyukur atas apa yang kami dapat dan kami makan hari ini. Bapa Surgawi, tolonglah kami juga untuk kami boleh terus belajar memberi jika ada berkat lebih yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami memberi kepada sesama dan juga untuk kami beri bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami yang penuh dengan kelemahan ini, untuk kami boleh terus berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami di dalam pemahaman Alkitab hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Sampai jumpa di dalam pemahaman Alkitab kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.